Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tessa Putri Utami. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat bahan kimia pada mata pelajaran analisis kimia dasar. Nah, kenapa kita harus mempelajari sifat-sifat bahan kimia? Nah, tujuannya karena banyaknya kecelakaan kerja yang sering terjadi akibat bahan kimia. Nah, kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu faktor manusia. Nah, faktor manusia merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan bahaya yang akan ditimbulkan oleh bahan kimia. Nah, jadi manusia itu masih pemahamannya mengenai bahan-bahan kimia, baik itu secara sifat maupun sifat bahan itu sendiri. Nah, selain itu, terjadinya kecelakaan kerja akibat penggunaan bahan dapat disebabkan dari sifat dari bahan kimia tersebut yang mudah meledak, reaktif, iritasi pada tubuh, terbakar, dan beracun. Nah, berdasarkan dari hal-hal tersebut, perlu dilakukan penanganan bahan kimia secara tepat. Nah, penanganan bahan kimia yang tepat dapat dilakukan apabila pekerja sudah mengetahui atau mengenal sifat-sifat bahan kimia melalui kegiatan mengidentifikasi sifat-sifat bahan kimia. Nah, untuk itu, dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat bahan kimia. Sebelum kita memasuki sifat-sifat bahan kimia, ada lebih baiknya kita mengetahui tersebut apa itu bahan kimia. Nah, bahan kimia itu ialah semua materi dalam bentuk cairan, padatan, atau gas yang berupa unsur atau senyawa dalam bentuk tunggal atau campuran yang mempunyai sifat khusus. Nah, ada banyak jenis-jenis bahan kimia yang ada di lingkungan kita. Nah, ini ada beberapa contoh yaitu bahan-bahan kimia yang sering digunakan dalam rumah tangga. Nah, ini beberapa bahan kimia yang digunakan untuk dalam mereaksikan sebuah produk atau larutan. Nah, ini beberapa contohnya yang sering kita temui di dalam lingkungan kita. Nah, kemudian bahan-bahan kimia itu juga dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bahan kimia alam. Nah, kenapa disebut bahan kimia alam? Yaitu bahan kimia yang didapat dari alam itu sendiri. Nah, berdasarkan asal-usulnya, bahan kimia alam ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu dari hasil tambang atau mineral atau dari produk pertanian. Nah, hasil dari tambang atau mineral itu dari bumi itu sendiri. Misalnya ada emas, perak, nikel, dan lain sebagainya. Kemudian dari produk pertanian, yaitu adanya karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, itu contoh bahan kimia alam, yaitu dari alam itu sendiri. Jadi, alam itu juga sudah ada bahan kimianya. Kemudian, bahan kimia yang kedua yaitu bahan kimia sintetik, yaitu bahan kimia yang dibuat oleh manusia, yang dibuat secara kimiawi. Nah, contohnya apa? Ini contohnya misalnya PVC, plastik, kemudian aditif makanan atau pemanis makanan. Seperti apa? Aditif makanan ini misalnya pemanis makanan seperti sakarin, siklamat, aspartam, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pengawet makanan yang dibuat secara kimiawi atau sintetis. Contohnya apa? Misalnya metilen blue, tartazin. Nah, banyak lagi contohnya. Kemudian pengelompokan bahan kimia yang ketiga yaitu dibuat secara metabolit. Nah, artinya apa? Bahan bahan kimia yang ini dibuat secara proses fermentasi, berarti bantuan dari
mikrobiologi. Misalnya asam cuka. Asam cuka ini yaitu bahan kimia yang dibuat dari hasil fermentasi dari air kelapa. Nah, kemudian kalau alkohol itu hasil peragian dari singkong. Dan yang ketiga yaitu asam laktat. Nah, hasil dari proses pengasinan. Nah, ini yang dibuat secara metabolit atau secara fermentasi. Nah, apa saja contohnya? Ini contohnya bahan kimia dari alam. Apa saja tadi? Ini contohnya ada emas. Nah, ini dia bahan-bahan tambang. Nah, kemudian juga tadi ada seperti karbohidrat, protein, lemak. Nah, itu semua dari alam itu sendiri. Kemudian ada juga tadi contoh bahan kimia sintetik. Nah, contohnya apa? Tadi ada PVC, plastik. Nah, ini contoh dari biji plastik. Nah, biasanya bahan kimia sintetik ini biji-biji plastik yang dibuat untuk membuat sebuah plastik. Nah, kemudian yang ini bahan kimia dibuat secara metabolit atau secara fermentasi. Nah, contohnya ini tadi asam cuka yang dibuat. Ini asam cuka sering kita gunakan dalam makanan. Misalnya kita makan bakso. Nah, asam cuka itu dibuat secara kimiawi dengan bantuan proses fermentasi dari air kelapa. Nah, ini alkohol. Kalau alkohol itu dari peragian dari singkong. Nah, itu pembuatan dari alkohol. Nah, kemudian dari jenis-jenis bahan kimia tersebut, dia juga mempunyai sifat fisika dan sifat kimia. Nah, dikatakan sifat fisika, ingat kalau dia fisika berarti dari segi teksturnya, fisiknya, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita raba. Nah, itu berarti dia dari tekstur sifat fisika dari bahan itu sendiri. Contohnya apa? Dari warna, wujud, kelarutan, titik didih, titik lebur, titik beku, dan densitas. Densitas ini apa? Dari kekentalan tekstur bahan tersebut. Kemudian ada sifat kimianya. Kalau ada sifat fisika berarti bahan tersebut juga mempunyai sifat kimia. Dikatakan dia memiliki sifat kimia, itu dia mempunyai asam. Dikatakan asam itu jika pH-nya lebih kecil dari 7. Jadi dari rentangnya 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu semua dikatakan asam. Nah, jika basa dengan pH-nya di atas 7 dari 8 sampai 14. Nah, itu dikatakan sifatnya basa. Nah, kemudian dia mempunyai oksidator, reduktor, dan elektrolit. Nah, sifat-sifat bahan kimia dan dari tingkat bahayanya. Nah, ini dia untuk menghindar atau terhindar dari kecelakaan kerja. Jadi setiap manusia yang bekerja itu atau karyawan yang bekerja harus mengetahui sifat-sifat dari bahan kimia. Contohnya nanti anak ibu jika bekerja di laboratorium, kalian harus mengetahui bahan-bahan yang digunakan itu seperti apa tingkat bahayanya. Nah, bisa kita lihat dari sini. Jika dia mempunyai simbol seperti ini, berarti dia mudah meledak. Nah, kemudian ini mempunyai sifat pengoksidasi dan sampai terakhir ini gas bertekanan. Nah, jadi bisa dilihat dari simbol-simbol bahan kimia yang akan kita gunakan sehingga kita harus mencari tahu terlebih dahulu bagaimana cara penanganannya jika terkena tubuh kita saat bekerja atau jika terkena tempat kerja kita, apa yang harus kita lakukan. Jadi harus mengetahui dulu sifat dari bahan kimia tersebut sebelum kita bekerja. Nah, itulah gunanya kita harus mengetahui sifat-sifat dari bahan kimia. Sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.